Katanya mulai bulan Agustus ini atau mungkin dimulai di awal September bahwa setiap hutang pinjol itu akan masuk ke Slik OJK. Nah, bagaimana nasib sebelum di Agustus 2023 atau nasib di pinjaman online di tahun 2022? Apakah tetap bakal ada yang nggak masuk Slik OJK atau semuanya sudah pasti masuk Slik OJK? Nah, kita akan bahas fakta sebenarnya. Karena ini ada informasi bahwa ada aturan baru, peraturan baru dari OJK, yang mana setelah kita cross-check dari website-website OJK, terus kemudian website AFPI, ataupun informasi-informasi sosial media mereka, tidak ada keterangan yang menjelaskan atau tidak ada berita yang menjelaskan terkait aturan baru ini. Artinya aturan baru ini diada-adain aja, mungkin nggak tahu digembar-gemborkan. Cuman menurut saya pribadi, ini kalian jangan langsung percaya ya. Kenapa? Karena ya nggak tahu lah ya, masalah Slik OJK, solusi pinjol adalah permasalahan-permasalahan yang memang sangat menarik perhatian banyak orang karena terdapat urusan uang besar di dalamnya. Dan di sini sebenarnya saya tidak akan membahas hal yang berkaitan dengan Slik OJK atau tidak. Karena sebenarnya dari dulu kala pinjol itu nggak bisa masuk ke Slik OJK kecuali yang sudah bekerja sama dengan instansi seperti bank yang mana nanti ketika kalian galbay di Slik OJK kalian itu nongol bukan nama pinjolnya, tapi nongol nama bank penjaminnya tadi atau bank yang bekerja sama dengan pinjolnya. Nah, mungkin lebih tepatnya ini mengacu pada berita sekitar awal-awal tahun ini itu ada aturan-aturan atau mungkin target dari OJK dan AFPI serta Kominfo yang ingin melakukan integrasi data-data AFPI pinjol secara real time. Dimana kalau orang udah pinjam di tempat A, pinjam di tempat B, gagal bayar di tempat A, itu akan datanya udah otomatis tersinkron. Yang ini akan membuat orang-orang akan sulit sekali untuk melakukan pinjaman online jika memang terdata di situ. Tapi kembali lagi. Kalau udah seperti itu, harusnya Slik OJK udah nggak dibutuhin dong. Karena itu udah lebih dari cukup untuk nge-blacklist nasabah-nasabah yang gagal bayar. Tapi seperti yang kita tahu, sampai sekarang belum ada sosialisasi integrasi dari sistem-sistem tadi. Padahal sudah mau akhir tahun. Nah, targetnya sih akhir tahun ini tercapai. Kita tidak ada update sama sekali ya. Apakah program ini bakalan berjalan atau tidak? Kalaupun berjalan, ini tetap ada positif dan juga ada negatifnya. Negatifnya ya teman-teman akan susah melakukan pinjaman online. Positifnya adalah nggak sembarang pinjol bisa nakal dengan seenaknya ngasih uang-uang kepada nasabah-nasabah yang sebenarnya harusnya mereka itu tidak layak dipinjamin karena kemungkinan besar mereka akan gagal bayar. Nah, ini menjadi sisi positif menurut saya. Akan sedikit sekali korban-korban pinjol. Karena korban-korban pinjol itu bukan hanya utang aja loh. Banyak juga jasa joki pinjol, banyak juga jasa-jasa penghapusan data yang mana itu modus-modus penipuan aja yang menyebabkan orang-orang yang galbay ini udah jatuh tertimpa tangga pula. Udah punya utang banyak, punya denda utang banyak, ketipu sama oknum-oknum yang ngaku-ngaku jasa joki kah ataupun jasa penghapusan data lah. Nah, ini menjadi korban-korban yang berdobel-dobel. Nah, seandainya perpinjolan di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa, masalah bunga, masalah denda itu diatur dan terintegrasi datanya, saya rasa hal-hal atau korban-korban pinjol harusnya akan semakin rendah dan akan semakin turun ya. Semoga hal ini segera terjadi sih. Saya juga berharap sistem ini segera terlaksana biar pinjol-pinjol itu juga nggak ada yang dalam tanda kutip nakal seperti yang saya bahas tadi ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.